Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa kembali di Tatap Maya mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia untuk Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bagaimana keadaan saudara sekalian? Mudah-mudahan pada kesempatan ini saudara masih tetap sehat walafiat dan kita bisa melaksanakan pembelajaran di mata kuliah ini. Saya Dr. Arif Budiman, MPD. Saudara sekalian, ini foto saya. Masih ingat semuanya ya? Pada kesempatan ini, saudara, kita akan membahas diulang kembali yaitu tentang sintaksis. Ya, sintaksis, saudara sekalian, berasal dari kata sintaks, yaitu dari bahasa Belanda, yang artinya menurut bahasa Inggris yaitu sintaks. Ya. Jadi, yang dimaksud dengan sintaksis yang kemarin sudah dibahas, yaitu cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Jadi, sintaksis itu nanti kita akan bahas ada 4 poin. Yang pertama akan membahas tentang wacana, yang kedua kalimat, yang ketiga klausa, dan keempat frase. Nah, jadi kalau misalkan saudara nanti akan membahas tentang bahasa yang mempelajari tentang seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase, itu namanya sintaksis. Ingatkan saudara semuanya. Saudara sekalian, satuan atau organisasi bahasa yang bermakna. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, wacana. Wacana yaitu nanti akan membahas tentang wacana. Apa itu wacana dan sebagainya. Yang kedua, paragraf. Ini berhubungan dengan retorika. Jadi yang membahas tentang retorika yaitu paragraf. Nah, saudara sekalian, yang membahas tentang kalimat, klausa, frasa, yaitu ini. Yaitu apa? Sintaksis. Dan yang berikutnya yaitu kata. Kata yang membahas tentang morfologi. Dan yang berikutnya bunyi, yaitu membahas di dalam fonologi. Jadi satuan organisasi bahasa yaitu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ada wacana, yang kedua yaitu retorika, yang ketiga sintaksis, yang keempat morfologi, keempat kelima yaitu fonologi. Wacana membahas tentang wacana, retorika tentang paragraf, sintaksis kalimat, klausa, frasa, morfologi berhubungan dengan kata, dan fonologi berhubungan dengan bunyi. Nah, kita akan membahas tentang sintaksis, yaitu berhubungan dengan kalimat, klausa, dan frasa. Saudara sekalian, kita membahas tentang frasa dulu. Nah, frasa menurut Ramlan dalam bukunya Sintaksis mengatakan bahwa frasa itu satuan gramatik yang terdiri dari 2 kata atau lebih, atau yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Nah, jadi menurut Ramlan bahwa frasa itu apa? Suatu gramatik yang terdiri dari 2 kata. Nah, boleh 2 kata atau lebih yang tidak melampaui batas serta fungsi unsur klausa. Misalnya begini, gedung sekolah itu ada lebih daripada 2 kata, yaitu gedung sekolah itu. Kemarin pagi, ada kemarin, ada pagi. Akan pergi, 2 kata, akan yaitu pergi. Yang sedang membaca lebih daripada 2 kata. Di halaman, yaitu ada 2 kata. Ini merupakan arti daripada frasa menurut Ramlan. Jadi sekali lagi bahwa frasa menurut Ramlan yaitu satuan gramatik yang terdiri dari 2 kata atau lebih, atau yang tidak melampaui batas fungsi serta unsur klausanya. Ini menurut Ramlan. Saudara sekalian, dari pengertian tadi dapat dikatakan bahwa frasa itu mengandung 3 buah sifat. Ya, menurut Ramlan. Yang pertama, saudara sekalian, frasa itu mempunyai satuan gramatik. Yang kedua, frasa itu terdiri dari 2 kata atau lebih. Dan yang ketiga, frasa ini tidak melebihi batas fungsinya untuk klausa seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ini daripada pengertian tadi menurut Ramlan. Nah, sekarang saudara sekalian, ada pengertian frasa atau frase menurut Harimurti Ridalaksana. Yaitu apa?
bahwa prasa ini gabungan dua kata atau lebih digabung yang sifatnya tidak predikat. Gabungan ini bisa rapat, bisa renggang. Jadi menurut Harimurti Kidal Laksana. Contoh, gunung tinggi adalah prasa atau prase karena merupakan konstruksi non predikatif. Nah, berbeda dengan gunung itu tinggi yang bukan prasa karena apa? Bersikat predikatif. Nah, predikatif di sini yaitu predikat dari klausa adalah tinggi dengan kategori adjektif. Nah, ini menurut Harimurti Kidal Laksana. Jadi kalian, saudara sekalian, menurut Ramlan atau menurut Harimurti Kidal Laksana di sini apa itu prasa ini? Nah, saudara sekalian, kedua sifat tadi menurut Ramlan dan Kidal Laksana bisa diterima sebagai ciri umum prasa. Akan tetapi, saudara, mampukah definisi tersebut membedakan dengan satuan lain? Misalkan dengan kata majemuk atau klausa. Nah, contoh kata rumah sakit. Kalau kita analisis terdiri dari dua kata atau merupakan satu kesatuan, demikian juga dengan bentuk rumah itu sangat bagus. Nah, bukankah satuan tersebut di atas lebih dari dua kata? Ini merupakan satu kesatuan karena ini rumah sakit, tidak rumah dan sakit tidak, tapi satu kesatuan yaitu rumah sakit. Nah, ini rumah itu sangat bagus, itu tidak ada satu kesatuan. Nah, maksud daripada kesatuan ini merupakan tadi rumah sakit, rumah makan, rumah jompo. Nah, dengan demikian saudara sekalian dapat dikatakan bahwa definisi tadi masih belum lengkap dan masih akan menimbulkan banyak penafsiran. Nah, saudara sekalian, misalkan ini menurut J.D. Pararek mengatakan bahwa frase adalah konstruksi yang terdiri dari dua kata atau lebih, tetapi tidak memiliki konstruksi sebuah klausa. Ini menurut Pararek. Menurut Parera ya, menurut Parera. Jadi frase ini konstruksi yang terdiri dari dua kata atau lebih, tetapi tidak memiliki konstruksi dari sebuah klausa. Berikutnya menurut Elson dan Fischer, dalam Tradigan menyatakan prasa atau frase adalah satuan linguistik, satuan bahasa yang secara potensial merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak mempunyai ciri-ciri klausa. Nah ini, kalau di atas memiliki ciri klausa, kalau menurut Elson dan Fischer, yaitu memiliki tidak mempunyai ciri-ciri klausa. Yang berikutnya, menurut Wirja Sudarmo berpendapat bahwa prasa atau frase adalah satuan linguistik yang terdiri dari dua kata atau lebih dan selalu menjalankan satu fungsi dalam sebuah kalimat. Nah, saudara sekalian, ini ada berbeda pendapat dan ada yang sama pendapat. Saudara akan memahami semuanya. Kita hanya persamaan apa itu prasa, frase menurut para ahli. Saudara sekalian, contoh, orang itu akan membeli 3 ekor ayam di pasar. Nah, kita bahas persatu. Dalam kalimat tadi ada 4 macam prasa atau frase. Contoh, yang pertama, orang itu. Nah, frase orang itu terdiri dari dua kata. Orang dan itu. Tapi menduduki fungsi subjek orang itu. Ingat. Yang kedua, akan membeli. Sama. Frasa akan membeli terdiri dua kata, akan dan membeli. Tetapi fungsinya sebagai predikat. Ketiga, 3 ekor ayam. Frasa 3 ekor ayam terdiri dari 3 kata, yaitu 3 ekor ayam. Tapi fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai objek. Dan yang terakhir, di pasar. Frasa di pasar terdiri dari dua kata, yaitu di dan pasar. Tetapi fungsinya sebagai keterangan. Ini contoh. Jadi orang itu akan membeli 3 ekor ayam di depan pasar. Nah, di dalam kalimat tersebut analisis ada 4 macam frasa. Ingat, 1 orang itu, 2 akan membeli, 3 ekor ayam, dan 4 di pasar. Mohon disimak. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan butir keempat, apakah sudah tepat bahwa frase di pasar
terdiri atas dua kata. Nah, di dan pasar merupakan satuan gramatik yang paling kecil, yang paling utama, dan tidak mempunyai satuan. Sedangkan satuan gramatik yang paling kecil dan tidak mempunyai satuan lain itu disebut morfem. Itu menurut Ramlan. Jadi sekali lagi saudara, perhatikan tadi, apakah sudah tepat belum? Nah, dalam di dan pasar merupakan satuan gramatik yang paling kecil dan tidak mempunyai satuan lain. Ya, sedangkan tadi menurut Ramlan bahwa satuan gramatik yang paling kecil dan tidak mempunyai satuan lain itu disebut morfem. Itu menurut Ramlan. Nah, jadi saudara sekalian, di dan pasar lebih tepat disebut morfem. Di merupakan morfem terikat karena satuan ini tidak dapat berdiri sendiri. Harus ada kata yang lain. Dan satuan pasar merupakan morfem bebas karena satuan ini dapat berdiri sendiri. Ya, jadi di itu merupakan morfem terikat. Jadi tidak dapat berdiri sendiri. Jadi harus ada kata lagi. Sedangkan pasar itu morfem bebas karena satuan ini berdiri sendiri. Misalkan sebagai jawaban atas pertanyaan, engkau dari mana? Nah ini. Ya, engkau dari mana? Nah ini. Jadi sekali lagi bahwa di dan pasar merupakan yang lebih tepat sesuai dengan Ramlan yaitu morfem. Saudara-saudara yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Sitindun menyatakan bahwa frasa adalah suatu konstruksi yang merupakan kelompok kata yang terdiri dari dua patah kata atau lebih, tetapi dalam konstruksi demikian kata-kata itu sendiri tidak dapat berfungsi sebagai subjek dan predikat. Ya, ini menurut para ahli. Yang berikutnya saudara sekalian, berdasarkan beberapa pengertian yang tadi semuanya dapat disimpulkan semuanya bahwa frasa adalah, ini disatukan, satuan gramatik yang lebih rendah dari kata klausa yang terdiri atas gabungan dua kata atau lebih, atau dua morfem, atau dua lebih, yang menduduki satu fungsi di dalam kalimat atau klausa dan bersifat tidak predikatif. Jadi ini frasa ini pengertiannya. Saudara-saudara sekalian, kita bahas ciri-ciri frasa atau frase. Yang pertama, secara implisit frasa ada 5 ciri frasa. Yang pertama saudara, bahwa frasa itu harus mempunyai satu makna gramatikal, makna gramatikal. Yang kedua saudara, non predikatif. Yang ketiga, frasa selalu menduduki satu fungsi kalimat, hanya satu fungsi kalimat. Dan keempat, frasa harus terdiri minimal dua atau kata lebih. Jadi tidak boleh satu, boleh dua, boleh lebih. Yang tadi contohnya. Yang kelima, bahwa frasa itu menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal dalam kalimat. Fungsi kalimat dalam suatu kalimat. Fungsinya, apa sebagai apa dan sebagainya. Ini ciri-ciri frasa. Yang berikutnya, ada unsur pusatnya saudara. Apa itu unsur pusat? Unsur pusat itu unsur yang menjadi pedoman satuan konstruksi frasa, berdistribusi, dan berfungsi, itu menurut Parera. Ini menurut Parera. Nah, contoh. Rahmat sedang membaca buku di perpustakaan. Rahmat membaca buku di perpustakaan. 2. Hadi sangat tampan. Hadi tampan. Ketiga, ayah dan ibu datang dari Jakarta. Ayah datang dari Jakarta, ibu datang dari Jakarta. Keempat, Ahmad anak Pak Sosro sedang belajar. Ahmad sedang belajar. Anak Pak Sosro sedang belajar. Ini contoh merupakan unsur pusat. Yang artinya bahwa unsur yang menjadi pedoman satuan konstruksi frase, berdistribusi, dan berfungsi. Ini contohnya. Nah, kita bahas. Frase atau frasa sedang membaca, itu yang ada di sebelah pinggir, sangat tampan, ayah dan ibu, Ahmad, anak Pak Sastro, termasuk konstruksi endosentrik. Ya, konstruksi endosentrik sebab frase tersebut dapat berdistribusi sama dengan salah satu atau semua unsur. Jadi hampir sama. Nah, kita bahas minggu depan apa itu konstruksi
endosentrik. Jadi hari ini kita bahas tentang pengertian frasa saja yang paling utama. Jadi ada beberapa menurut para ahli. Ya, jadi insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang konstruksi, macam-macam konstruksi, baik endosentrik maupun yang lainnya. Jadi kita mah hanya membahas tentang frasa. Saudara sekalian, kita bahas jenis-jenis frasa. Yang pertama yaitu frasa nomina, merupakan sebuah frasa ini. Maaf, yang pertama itu frasa nomina atau frasa benda. Apa itu frasa nomina? Frasa nomina merupakan sebuah frasa yang mempunyai unsur pusat berupa kata nomina atau kata benda. Contoh, Rahma menerima hadiah ulang tahun. Yang kedua, Rahma menerima hadiah. Alasannya karena frasa hadiah ulang tahun di kalimat distribusi sama dengan kata benda yaitu hadiah. Contoh, Rahma menerima hadiah ulang tahun. Rahma menerima hadiah. Nah, ini hadiah merupakan kata benda. Ini jenis frasa yaitu frasa nomina. Jadi ada yang sebuah unsur pusat berupa kata nomina atau kata benda. Yang kedua, saudara sekalian, frasa perba atau kata kerja. Sudah dibahas kata kerja yang bagaimana. Frasa perba yaitu frasa yang mempunyai unsur pusat berupa kata perba atau yang ditandai dengan adanya afik perba. Nah, frasa perba atau kata kerja ini ditambahkan dengan imbuhan kata sedang. Nah, buat perba aktif dan kata kerja frasa kerja yang lain, ya ini kata sudah, ini buat perba menyatakan keadaan. Jadi sedang dan sudah. Nah, frasa kerja atau perba tidak bisa diberikan dengan imbuhan kata sangat atau biasanya menduduki fungsi sebagai predikat pada sebuah kalimat. Contoh ya ini. Arsila sejak tadi akan menulis dengan pulpen baru. Nah, frasa akan menulis ini merupakan kata kerja dan didistribusikan sama dengan kata kerja menulis. Ya, jadi akan menulis itu merupakan kata kerja, tetapi saudara didistribusikan sama dengan kata kerja menulis. Jadi akan menulis itu kata kerjanya itu menulis. Jadi sekali lagi ini frasa perba atau perba kerja. Yang ketiga saudara, frasa adjektif atau frasa sifat, kata sifat. Adjektif merupakan frasa yang mempunyai sebuah unsur pusat berupa kata adjektif atau sifat. Nah, untuk dapat frasa adjektif ini bisa diberikan imbuhan ter. Ya, ter karena sifat. Buat mewakili suatu kata paling. Jadi ter paling. Contoh, lukisan yang dipamerkan itu emang keren. Lukisan yang dipamerkan itu keren. Ini dipamerkan. Ini merupakan kata sifat. Ya, emang keren. Itu sifat keren. Nah, yang keempat, saudara, frasa adverbia atau frasa keterangan. Yang merupakan frasa yang didistribusikan sama dengan kata keterangan. Nah, saudara, biasanya inti frasa keterangan ini, keterangan ini dalam kalimat yang saling mendukung fungsinya sebagai keterangan. Contoh ada beberapa poin. Yang pertama, dalam frasa keterangan ada beberapa poin. Yang pertama, frasa keterangan sebagai keterangan. Nah, frasa keterangan mempunyai keleluasaan tentang perpindahan karena saudara sekalian fungsinya jadi keterangan. Karena fungsi itulah frasa keterangan bisa ada depan atau di belakang subjek. Contohnya, tidak biasanya Amel pulang larut malam. Yaitu apa? Larut malam. Amel tidak biasanya pulang larut malam. Amel pulang larut malam tidak biasanya. Ini merupakan frasa keterangan sebagai keterangan. Kenapa? Tidak biasanya, ini keterangan. Amel pulang larut malam, ini karena berhubungan dengan keterangan. Biasanya kata keterangan masuknya. Larut malam juga sama. Amel tidak biasanya, ini masuk ke kata keterangan. Jadi ini frasa atau frasa keterangan sebagai keterangan. Yang kedua, saudara, frasa keterangan sebagai keterangan pada kata kerja. Contoh, saya tidak sekedar bertanya, tapi juga memberikan solusi. Ini merupakan kata kerja, tetapi frasenya itu berhubungan dengan keterangan. Yang berikutnya, saudara sekalian,
Prasa Nurmalia atau prasa bilangan. Ya, Numeralia ini merupakan prasa bilangan. Artinya sebuah prasa yang mempunyai unsur pusat berupa kata bilangan. Sebuah kata yang menyatakan bilangan, dibilang jumlah tertentu. Contohnya 3 orang. Serdadu menghampiri keempat itu. Ini merupakan 3 orang itu merupakan prasa bilangan. Yang keenam, ada preposisional atau frase depan. Ini merupakan satu frase yang ditandai dengan adanya preposisi atau kata depan yang dijadikan petunjuk atau indikator. Nah, saudara sekalian, frase depan ini biasanya diikuti dengan kata atau kelompok kata ini yang bukan klausa, yang terdiri berdasarkan dengan penandanya. Contohnya, perumpamaan di depan. Nah, ini di depan ini mengajukan pertanyaan kepada pembicara. Ini di depan, yaitu preposisi atau frase depan. Yang berikutnya saudara, frase yang bersifat ambiguistas. Kadang ditemukan dalam susunan frasa, ini ambigu ini berarti kegandaan makna. Contohnya, kambing hitam dan mobil tetangga baru, ini kan tidak maksud, ambigu. Frase kambing hitam bisa mempunyai 2 makna, yaitu kambing yang berbulu hitam, jadi tidak tahu apakah kambing hitam itu kambing yang berbulu hitam atau suatu ungkapan yang berarti orang yang dipersilahkan. Ya, ini. Jadi ini tidak tahu. Atau frasa mobil tetangga baru saja bisa mempunyai 2 makna, yaitu baru atau mobil yang baru atau tetangga bukan mobilnya. Jadi frase ambigu itu akan menjadi jelas saat dipakai dalam sebuah kalimat. Jadi sudah jelas itu ambigu. Yang ketujuh saudara, frase konjungsi. Yang merupakan salah satu frase yang ditandai dengan adanya sebuah konjungsi atau kata penghubung. Nah, konjungsi ini saudara sekalian bisa dikatakan sebagai frase verbal atau frase keterangan. Contohnya, tadi pagi, tengah malam, kemarin malam, besok pagi, terus berlari, ini merupakan kata konjungsi. Tapi berhubungan dengan frase keterangan. Jadi ini konjungsi, kata penghubung. Tetapi bisa masuk kepada frase keterangan. Nah, saudara sekalian, tolong perhatikan tugasnya. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatan. Yang pertama, simak materi ini, disimak, dibahas. Ya, ini baru pengertian frase atau frasa. Ya. Yang berikutnya, silakan ditulis. Kalau sudah disimak, silakan ditulis materi yang dapat disajikan ini, ditulis ya. Yang berikutnya, nanti hasil tulisan itu tolong di PDF-kan. Setelah itu seperti biasa difotokan, dikirimkan secara personal ke nomor Yanda. Nah, setelah itu, saudara, silakan di-list di daftar hari pertemuan perkuliahan pada grup WA, tetapi nanti sudah ada jawaban dari Yanda. Ini tugasnya. Nah, saudara sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, materi pada kesempatan ini cukup selesai. Ini hanya tentang frasa, pengertian daripada frasa. Ya, terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan kita tetap semuanya solid, jaga kondisi kesehatan kita. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Demikian yang Yanda sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.